Nama saya Dewi Rahmawati dengan NIM 208620010071, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah sosial dengan tema siswa yang sulit bergaul atau berteman. Berikut penjelasan dari saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah sosial dengan tema siswa yang sulit bergaul atau berteman. Siswa yang sulit bergaul yaitu siswa yang memiliki suatu karakter pribadi individu yang lebih pendiam, sedikit bicara dan lebih suka menjadi pendengar yang baik dalam suatu kelompok, suka menyendiri di rumah dan senang introspektif, serta sibuk dengan kehidupan internal mereka sendiri. Siswa yang seperti itu, dia bisa dikatakan orang yang sangat cuek dengan hal yang menurut dia tidak terlalu penting. Dan siswa yang seperti itu biasanya ketika dia ada masalah, kebanyakan pasti akan dipendam sendiri atau dia akan cerita dengan teman dekatnya. Teman yang bisa membuat dia nyaman untuk bercerita dan dia menganggap bahwa temannya itu bisa menjaga kepercayaan dia. Tapi juga ada yang lebih memilih untuk memendam masalah itu sendiri. Dan dia berpikir, ya udahlah cukup aku aja yang tahu, nggak perlu cerita ke orang lain. Dalam bersosialisasi atau bergaul dengan teman, kemampuan yang paling penting yaitu dibutuhkan dengan kemampuan berbahasa agar mampu menjalin komunikasi yang baik. Jika selama ini kamu adalah orang yang pasif dan pemalu, sekarang mulailah belajar untuk memulai sebuah obrolan. Mungkin selama ini orang lain takut untuk mengajak kamu bicara karena kamu orangnya terlalu pendiam dan sulit untuk diajak bergaul. Untuk itu, coba kamu ajak teman yang berbicara terlebih dahulu. Tidak perlu mencari bahan obrolan yang terlalu rumit, sederhana saja, seperti sekadar menyapa atau menanyakan sesuatu yang kurang penting. Sebuah sapaan yang menyenangkan biasanya akan diikuti dengan obrolan yang seru. Jangan berkecil hati jika di awal-awal kamu sulit untuk melakukan dan terkesan garing. Teruslah untuk mencoba dalam setiap kesempatan dengan siapa saja yang kamu temui. Selama kamu bersikap sopan, orang lain juga akan senang untuk menanggapi. Dan perluaslah lingkup pergaulan kamu. Dalam kehidupan ini harus bisa memperluas lingkup pergaulan. Jika kamu awalnya aktivitas hanya pulang atau berangkat sekolah lalu tidur, coba untuk melakukan sedikit variasi. Mungkin kamu bisa untuk menelpon teman-teman yang selama ini kamu abaikan karena kesibukan kamu ajak ke tempat tongkrongan lainnya untuk membahas acara reuni atau ingin bermain-main saja, berbicara hal yang kecil. Dengan sekedar ngobrol ngalor ngidul basa-basi, menceritakan komunitas-komunitas offline ataukah online yang memiliki kesamaan dengan kamu dalam minat dan hobi. Intinya perluaslah pergaulan kamu, cobalah bergaul yang baik dengan sebanyak-banyaknya orang sehingga kamu memiliki banyak teman dan kenalan yang bisa berbagi pengalaman, bahkan info yang bermanfaat. Jika di tahap ini kamu tidak mengalami kesulitan, artinya kamu mulai siap untuk membuka diri dan memperbaiki cara bergaul kamu. Ketika kamu ingin memiliki banyak teman, janganlah kamu memiliki sifat ragu untuk bercanda. Seseorang yang humoris umumnya memiliki banyak teman. Kepribadiannya yang hangat, ramah, dan bersahabat membuat dia disenangi oleh banyak orang. Bandingkan dengan seseorang yang pendiam dan penyendiri. Orang lain akan merasa kurang nyaman karena mereka takut bersalah untuk kata-kata yang dikeluarkan yang membuatnya tersinggung. Bercanda asal tidak berlebihan dan dilontarkan pada waktu yang tepat dapat menyegarkan suasana dan mengubah kondisi yang semulanya kaku menjadi lebih rileks dan santai.
Tidak perlu belajar dari komedi yang setiap orang sebenarnya tanpa disadari memiliki sisi-sisi humoris dengan cara masing-masing. Kamu hanya perlu untuk membiasakan diri untuk sedikit bercanda agar orang lain bisa tertawa. Namun ingat, jangan menggunakan kata-kata yang merendahkan sebagai bahan candaan, karena bisa saja orang lain akan tersinggung dengan ucapan kamu sendiri. Ciri-ciri orang susah bergaul. 1. Orang yang selalu merasa minder. Orang yang susah bergaul biasanya selalu memiliki perasaan yang rendah diri, yang menyebabkan mereka tidak yakin untuk menjalin hubungan pertemanan, sehingga perasaan minder yang dimiliki malah menguasai pikiran dan malah menghambat kehidupan sosial. Yang kedua, penuh dengan kekhawatiran dan kecurigaan. Orang yang susah bergaul akan merasa khawatir dan curiga akan dimanfaatkan atau dibohongi oleh orang baru yang mereka kenal, sebab pikiran mereka sudah dipenuhi dengan berbagai skenario berburuk akan interaksi sosial dengan orang asing. Yang ketiga, selalu overthinking. Mungkin overthinking tidak hanya dialami oleh orang yang susah bergaul saja, tapi biasanya kadar overthinking mereka jauh lebih tinggi, lebih parah, sehingga memunculkan perasaan antisosial yang menghambat mereka dalam menjalin hubungan pertemanan. Yang keempat, gampang emosi. Orang yang susah bergaul kerap sulit untuk mengatur emosi mereka, bahkan bisa menyebabkan hubungan pertemanan yang dipenuhi dengan konflik karena emosi yang meledak-ledak dan mudah tersinggung dengan ucapan orang lain. Contoh siswa yang sulit bergaul. Dulu itu saya pernah punya temen, dia itu apa-apa selalu sendiri. Dia duduk di kelas juga sendiri. Terus kalau ngerjain tugas, entah dia bisa ataukah enggak, dia nggak pernah tanya ke temennya meskipun ada temennya di sebelahnya. Dia padahal kalau dilihat-lihat dia itu seperti merasa kesulitan gitu kalau ngerjain, tapi dia itu diem aja. Terus ketika istirahat dan dia diajak main sama temannya, dia itu nggak mau. Dan dia orangnya juga baik, suka memberi. Kadang kalau dia punya jajan, dia ngasih ke temannya. Dia itu orangnya sangat sulit sekali untuk bergaul. Dia tidak mau berbaur dengan teman yang lainnya. Terlalu pemalu banget sih menurutku. Sampai-sampai dia itu pernah kencing di kelas meskipun nggak banyak. Waktu itu pas jam pelajaran, mungkin dia merasa malu untuk izin ke gurunya dan dia menahan kencing, dan akhirnya dia nggak kuat untuk menahan kencing. Akhirnya dia itu kencing di seragam yang ia pakai. Terus pas waktu selesai jam pelajarannya, temannya yang ada di sebelahnya itu merasa aneh gitu, pas dicek kok basah, ternyata dia bilang kalau kencing. Terus temennya itu bilang, kok nggak bilang, harusnya bilang aja nggak apa-apa daripada kayak gini. Terus sama temennya ini dibawa ke kamar mandi dan dia suruh ngebersihin. Setelah dibersihin dan dia diberi sedikit nasihat, namun dia itu beranggapan seperti orang yang tersinggung, padahal temannya ini baik menasihati dia supaya nggak seperti itu. Nah, ini contoh yang kedua. Tadi adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ketika siswa yang sulit bergaul itu, dia dibully oleh temannya karena dia tidak mau diajak nongkrong, dan dia itu selalu minder mencari-cari alasan. Jadi temannya itu selalu mikir, kok dia ini selalu nggak bisa gitu, padahal temannya ini niatnya baik, ngajak dia kumpul-kumpul main bareng. Akhirnya temannya ini ngerasa pegel sama dia, capek sendiri. Dan temannya ini ketika di sekolah selalu menyindir dia dengan kalimat yang nggak mengenakan atau menyakitkan, tapi dianya ini cuman diam aja, nggak bilang apa-apa. Akhirnya temannya ini jadi males gitu mau ngajak dia lagi, karena di saat temannya itu ngajak dia itu sangat sulit untuk diajak kumpul-kumpul. Dan memang seperti itulah orang yang sulit bergaul, memang orang yang sangat cuek. Jadi apapun yang dilakukan
oleh orang lain kepada dia, seperti dibully tadi, dia mikir bodo amat, mau dia bilang apa terserah, dan dia terlalu memikirkan, dan dia tidak terlalu memikirkan hal yang seperti itu. Jadi ya udahlah, malas aja. Jadi ini yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.